Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak atau Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu, pejabat pengelola keuangan Satker. Yang saya hormati, Kepala KPPN Mana, Ibu Lia Amalia. Dan yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Saudari Desi Jatisari. Dan yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat hadir di acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Ridwan, saya yang akan memandu acara di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang di acara bimbingan teknis pengisian capaian output. Baik, acara pertama adalah sambutan dari Kepala KPPN Mana. Kepada Ibu Lia, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali setelah kemarin kita bertemu dalam sosialisasi marketplace. Kita bertemu lagi dalam BIMTEK pengisian capaian output 2021. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih dalam keadaan sehat ya, dan sampai kapanpun kita akan tetap sehat, bertahan dalam masa pandemi ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan BIMTEK pengisian capaian output, karena capaian output ini merupakan salah satu ukuran untuk melakukan penilaian terhadap pertanggungjawaban setiap anggaran yang dikelola Bapak Ibu semua. Dari capaian output tersebut dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal ini juga merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi dalam BIMTEK ini kami harapkan Bapak Ibu dapat merekam output yang valid dan menghasilkan output yang berkualitas. Output yang berkualitas merupakan cerminan dari pengelolaan anggaran yang akuntabel. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dari pengisian capaian output yang Bapak Ibu lakukan akan menjadi bahan bagi kami untuk melaporkan kepada tingkat Kanwil review pelaksanaan anggaran yang Bapak Ibu laksanakan, dan kemudian dari Kanwil akan dilaporkan kepada tingkat pusat, sehingga Menteri Keuangan dapat melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa setiap rupiah yang Bapak Ibu belanjakan akan dipertanggungjawabkan outputnya, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat, oleh DPR, oleh badan semua yang memerlukan data terkait apa yang telah dilakukan oleh pemerintah ini dapat dilaporkan melalui capaian output. Jadi secara langsung Bapak Ibu telah berperan dalam melaporkan atau transparansi kualitas pelaksanaan anggaran di Satker Bapak Ibu sekalian yang akan dihimpun oleh Menteri Keuangan dan akan dilaporkan kepada Bapak Presiden serta kepada seluruh rakyat Indonesia seluruh Satker di laporan review pelaksanaan anggaran tingkat pemerintah pusat. Demikian kami sampaikan sambutan kami, dan semoga Bapak Ibu dapat melaksanakan pengisian capaian output ini dengan valid dan akurat, karena juga merupakan masuk ke dalam penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran.
Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti BIMTEK. Mudah-mudahan pemahamannya dapat lebih jelas dan apabila mungkin masih belum jelas dapat dikonsultasikan kepada narasumber yang akan nanti menyampaikan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh sesi anggaran, kepala sesi anggaran. Yang lain. Terima kasih Bu Lia atas kata sambutannya. Tadi Bu Lia juga sudah memberikan gambaran awal terhadap materi yang akan kita simak pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan memasuki acara inti, yaitu bimbingan teknis pengisian capaian output. Pada narasumber, waktu dan tempat kami persilakan. PPT-nya mana, Bu? Baik, selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Senang rasanya kita dapat kembali berjumpa dalam acara FitCon. Tapi kalau kemarin kita membahas tentang marketplace, sekarang pada hari ini kita akan membahas tentang pengisian capaian output tahun 2021. Nah, di sini saya akan melakukan share screen. Tunggu bentar, Bapak. Mohon maaf sebentar, Bapak Ibu ada kendala teknis. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya buka ini aja. Kita akan membahas mengenai pengisian capaian output tahun 2021. Daftar dasar hukum dan daftar istilahnya. Jadi Bapak Ibu sebagai yang mana kita tahu ya, sehubungan dengan pelaporan data capaian output tahun 2021 dan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran sesuai PMK 195 tahun 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja KL, maka pelaporan data capaian output merupakan bagian dari monef pelaksanaan anggaran yang tujuannya itu untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Dan selain itu, data capaian output dipergunakan juga dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Nah, untuk tahun 2021 ini sendiri, pelaporan data capaian output itu kita laporkan menggunakan pertama aplikasi SaaS untuk capaian output bulan Januari dan 2021. Sebenarnya tanggal pelaporannya ini sudah dimulai tanggal 8 Maret kemarin, tapi diberikan juga batas untuk bulan Januari dan Februari sampai dengan 31 Maret 2021. Dan untuk bulan berikutnya
diberikan waktu paling lambat 10 hari kerja untuk bulan-bulan berikutnya, gitu ya Bapak Ibu. Dan data capaian output tahun 2021 ini dilaporkan Satker pada level RO melalui aplikasi SAS, dan proses unggah atau uploadnya dilakukan pada aplikasi Omspan. Seperti itu. Nah, ini daftar istilah mengenai capaian output. Yang pertama ada RO, dia ini adalah keluaran atau output real spesifik yang dihasilkan oleh KL berkaitan tusi mendukung sasaran kegiatan. Nah, biasanya dari masing-masing KL itu sudah ada cara-cara perhitungan RO-nya gitu ya, karena setiap output pada satu KL kan bisa jadi memiliki spesifik yang berbeda-beda seperti itu. Spesifikasi yang berbeda-beda. Nah, kalau untuk KRO atau klasifikasi RO adalah kumpulan output KL yang disusun berdasarkan sektor atau bidang atau jenis tertentu secara sistematis. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sekarang, kalau kode output kita, contohnya itu kan ada contohnya AAC 1194. Nah, KRO itu yang mana? KRO itu yang hurufnya, kalau angkanya itu adalah RO, seperti itu. Itu gampangnya ya. Terus yang ketiga ada PCRO atau progres capaian RO. PCRO ini adalah persentase penyelesaian tahapan dalam mencapai output real berupa barang atau jasa. Nah, kalau realisasi volume RO adalah capaian keluaran output real berupa jumlah barang atau jasa yang dihasilkan Satker atas penggunaan anggaran. Nah, kalau PPA adalah persentase perbandingan antara penyerapan terhadap pagu anggaran Satker. Biasanya PPA ini nanti dia sudah terhitung sendiri dan muncul sendiri angkanya pada aplikasi SAS. Sedangkan PCRO yang nomor 3 dan RFRO yang nomor 4 inilah yang perlu dihitung oleh masing-masing PPK yang karakteristiknya bisa jadi berbeda dengan KL lain. Nah, ini nanti yang perlu di-input pada aplikasi SAS. Kemudian anomali kuantitatif adalah data RO yang terindikasi tidak selaras pengisiannya berdasarkan perbandingan antar komponen data, yaitu PCRO, RFRO, dan PPA. Anomali kuantitatif ini seperti ini, gap gitu ya Bapak Ibu. Apakah ada perbedaan antara PPA dan juga dengan PCRO, seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan, kita akan diskusikan di akhir acara ya Bapak Ibu. Nanti mohon diisi aja pertanyaannya pada kolom chat. Nah, ini beberapa hal penting dalam perhitungan dan perekaman data capaian RO. Nah, yang pertama, langkah-langkah perekaman data capaian RO. Yang pertama, pada aplikasi SAS, di modul admin, PPK, dan PPSPM juga wajib melakukan update DIPA dulu. Kalau misalnya ada revisi, itu harus di-upload terlebih dahulu, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di modul PPSPM, ini kan bulan Januari sama Februari ya yang mau kita isi. Pastikan seluruh SP2D-nya sudah dicatat gitu di aplikasi SAS gitu. Kemudian kalau ada pengembalian belanja SSPB yang disetor itu juga harus direkam. Dan kirim SP2D dan pengembalian SSPB ke PPK. Nah, untuk PPSPM sendiri, yang pertama harus mengisi data seluruh RO. Nah, kemudian ketika PPK sudah mengisi mengisi RO-nya di modul PPK, maka PPK wajib mengirimkan ADK ke PPK konsolidator. Dan kemudian PPK konsolidator akan menerima ADK dari seluruh PPK, mengecek ulang isian data konsolidasian, kemudian mengirimkan ADK konsolidasian ke Omspan. Kemudian cek status data secara berkala dan pastikan kesesuaian penyerapan anggaran. Nah, jadi ini ya yang perlu kita perhatikan di slide sebelah kanannya, langkah perekaman data agar valid.
dilakukan setelah seluruh SP2D bulan pelaporan terbit dan data tidak lagi bergerak, dilakukan secara bertahap mulai dari update data DIPA, catat SP2D, dan rekam caput. Untuk satker dengan banyak PPK dan database terpisah agar koordinasi PPK dan PPSPM ditingkatkan. Nah, saya ingin mengambil suatu ini ya, kita lihat di IKPA-nya sendiri bagaimana ya Bapak Ibu perhitungannya. Nah, ini dia yang perlu kita perhatikan. Indikator capaian output dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas capaian pada rincian RO terhadap jumlah RO yang dikelola Satker. Nah, nanti kita akan lihat tuh apa tuh sebenarnya nilai kinerja rincian output. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Target PCRO triwulan 1 itu targetnya adalah minimal 15. Kalau untuk triwulan 2, dia itu 40%. Untuk triwulan 3, 60%. Dan untuk triwulan 4, dia itu 90%. Nah, tapi ini nilainya kita mesti lihat pada akhir triwulan gitu ya. Kalau untuk nanti Januari dan Februari kan belum tentu memenuhi target. Nah, nanti kita lihat nih, di akhir triwulan apakah sudah memenuhi target atau tidak. Nah, bagaimana sih penilaian IKPA RO ini? Nah, ini rumusnya ya Bapak Ibu. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya total NKRON dibagi total RO dikalikan 100%, seperti itu. Nah, kemudian ini sebelum masuk ke cara penilaian IKPA-nya sendiri, beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah ketika nilai PCRO-nya itu sama dengan 0, maka kita sebut dia masuk ke tahap 1. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian ketika nilainya lebih dari 0% dan di bawah 100%, ini tahap 2, masuk ke tahap 2. Oke. Ketika nilai PCRO-nya sama dengan 100, dia merupakan tahap 3. Oke. Coba tampilin semua. Nah, kita lihat contohnya ya Bapak Ibu secara langsung. Ini mohon diperhatikan kalau misalnya tampilannya apa namanya buram gitu ya, mohon diinfokan ke grup atau ke kami. Gitu. Kalau bagus, ya puji syukur gitu ya. Nah, ini ada, kita lihat ya, ini contohnya ada Satker X, dia punya 10 RO contohnya ya, ini di slide yang ini sama ini, dia totalnya ada 10 RO. Nah, kita lihat ini, dia RO yang pertama. Oke, kita lihat RO pertama. Uraian RO-nya pembangunan jalan, target RO-nya 3,3 km. Nah, ini di uraian kinerjanya, kita lihat target capaian triwulannya ini untuk triwulan 1 15%, triwulan 2 40%, 3 60%, 4 100%, dan ini adalah memang ketentuannya ya, ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, terus kita lihat real PCRO-nya, ceritanya dia di bulan Januari sama bulan Februari
dia ini belum ada realisasi sama sekali, seperti itu. Dan ketika di bulan Maret, ternyata PPK-nya menghitung, oh ada realisasi senilai 0,4%. Nih, 0,4% ini nanti dibagi dengan target 3,3 km ini. Jadi 0,4 dibagi 3,3 adalah 0,12. Nah, kemudian 0,12-nya itu dikalikan 100%, dapatlah PCRO-nya 12,12. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, itu untuk PCRO dan RFRO-nya. Nah, sekarang kita lihat nih, status tahapannya. Status tahapannya tadi karena dia PCRO-nya masih 0, maka dia statusnya SA1. Karena di bulan 2 dia masih 0, PCRO-nya tetap 1. Oh, ternyata di bulan Maret, dia itu PCRO-nya sudah lebih dari 0%, dan di bawah 100%, maka dia masuk ke tahap 2, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan, ini kan kumulatif ya Bapak Ibu, kumulatif. Sedangkan tapi nanti ketika kita mengisi PCRO ini di aplikasi SAS, yang perlu diperhatikan adalah kita mengisinya non-kumulatif. Jadi realisasi output pada masing-masing bulan. Nah, kalau yang contoh ini ya Bapak Ibu, karena kita melihat IKPA, melihat OMSPAN, jadi ini perhitungan yang dilihat adalah kumulatif, seperti itu. Nah, itu untuk cara melihatnya, gitu. Kemudian berikut demikian juga untuk bulan April, Mei, Juni, hingga November. Begitu seterusnya, ketika di bulan April 0,9, udah ada realisasi volume RO-nya 0,9, dibagikan dengan targetnya 3,3 menjadi 27%, seperti itu. Sampai nanti dia di bulan Desember, maaf, ketika dia sudah ceritanya ini di bulan September ya, di bulan September dia sudah realisasi 3,3, maka dia PCRO-nya apa nih, 100%, seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika tadi kan dia PCRO-nya sudah 12,12%. Sedangkan target triwulanannya berapa? 15%. Maka 12% dibagi target 15% hasilnya adalah 80,8. Nah, 80,8 ini merupakan NK capaian RO yang pertama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kok apa namanya? Pointernya lari-lari ya. Nah, begitu juga kalau dijumlahin 80% ditambah 100% ditambah 86,21 ditambah yang lainnya. Nah, nanti dia mendapatkan total kinerja kumulatifnya 667,01, kemudian dibagi jumlah RO aktifnya. Nah, jumlah RO-nya di sini kan ada 10 ya. Nah, berarti nilainya di triwulan 1 adalah 66,7. Nah, seperti itu cara penghitungan nilai IKPA-nya ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Nah, ini kan contoh yang kita lihat RO yang pertama itu kan pembangunan jalan. Nah, bagaimana dengan RO yang karakteristiknya atau target RO-nya adalah contohnya nih, nomor 2, layanan penyiapan dan pengendalian pelaksanaan. Target RO di sini adalah 1 dokumen, seperti itu. Bisa kita lihat,
PPK mengisi real FRO-nya atau realisasi volume RO-nya adalah langsung 1. Kenapa 1? Nah, ini ada macam-macam bentuk-bentuk pengisian ya, Bapak Ibu. Ada yang dia langsung mengakui RFRO-nya itu langsung di awal bulan Januari, di awal tahun. Tapi kita lihat ya ini, karena kumulatifnya sampai bulan Desember dia 1 terus, maka pengisian disasnya nanti di bulan Februari sampai Desember adalah 0, seperti itu. Ini juga biasanya berlaku contohnya untuk output yang pembayaran gaji dan tunjangan, contohnya itu ya. Dia kan biasanya target RO-nya 1 ya, 1 layanan seperti itu. Dan biasanya kan Bapak Ibu ketika di bulan Januari itu kan pasti langsung ada realisasi gaji dan tunjangan kan. Nah itu makanya bisa langsung dilakukan klaim, maksudnya langsung diakui gitu, langsung 1. Nah, ini ketika 1, di sini RFRO-nya 1, maka PCRO kumulatifnya adalah 1 dibagi 12 dikali 100%. Dapat hasilnya 8,33, seperti itu. Nah, di bulan berikutnya juga nanti dia naik di sini 2 dibagi 12, bulan kedua dibagi 12 bulan, dikalikan 100% dapat hasilnya 16,67. Berikut juga di bulan ketiga, dia jadinya 25%, dan 25% ini kan sudah merupakan akhir triwulan. Nah, kemudian dihitunglah IKPA-nya. 25% dibagi targetnya, yaitu 15%. Maka dia sudah memenuhi target 15%, makanya nilainya di sini mencapai 100 untuk RO yang kedua. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Untuk penilaian pada IKPA. Oke, jadi sudah terbayang ya bagaimana ininya pengisiannya. Nah, coba kita lihat di RO keempat. Di RO keempat, itu kita lihat dia di bulan Januari, Februari, Maretnya kosong gitu. Tidak ada realisasi sama sekali. Ya udah, tetap dihitung gitu, walaupun kami kan emang merencanakannya kegiatannya di triwulan 2 atau 3. Kenapa IKPA-nya tetap dihitung? Ya memang tetap dihitung karena apa? Ini pemerintah ingin mendorong kepada satker-satker untuk melakukan realisasi output ini dengan dengan secepat-cepatnya gitu ya, tidak menunda-nunda, bukan menunda sih, intinya percepatan realisasi anggaran lah gitu ya, percepatan penyerapan anggaran. Nah, itulah mengapa ini walaupun dia 0, belum ada realisasi, dia tetap dihitung nilainya, tidak dihilangkan ya. Kita masuk ke PPT yang sebelumnya. Nah, ini adalah hal-hal yang atau komponen ketika Bapak Ibu melakukan pengisian data capaian output. Yang pertama ada nanti kita akan mengisi realisasi volume rincian output. Dia itu ketentuannya maksimal dapat diisi sebesar 3 kali target output. Yang kemudian ada PCRO, dia itu maksimal dapat diisi sebesar 100%. Dan ada warning box apabila terdapat kondisi anomali kuantitatif. Dan untuk kolom keterangan, ini nanti misalnya ada terjadi gap gitu ya, Bapak Ibu harus melakukan pengisian keterangan, diisi maksimal 365 karakter, dan informasi yang diisi agar memenuhi kriteria keterangan yang memadai. Apa itu kriterianya? Ini kriterianya Bapak Ibu. Keterangan diisi dengan informasi terkait capaian, tahapan aktivitas yang sudah dilaksanakan, permasalahan, tindak lanjut, metode perhitungan, dan atau penjelasan lainnya.
Nah, minimal dia itu seminimal mungkin dia itu harus mengisi atau mencantumkan ulang progres dan capaian output sesuai isian data serta periode pengisiannya, dan menyajikan tahapan atau aktivitas yang sudah dilalui. Nah, ini contohnya nanti di aplikasi SAS. Contohnya atas RO layanan sarana dan prasarana internal, pagunya contohnya 7,5, penyerapannya sudah 4,5, maka PPA-nya 4,5 dibagi 7,5 adalah 60%. Contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Target layanannya 1 nih. Nah, walaupun target layanan 1, misalnya RFRO-nya masih 0 dan PCRO-nya 33,33. Maka di sini dia ada gap nih, 26,67. Gap ini dapat dari mana? Selisih antara PCRO dan PPA-nya, yaitu 26,67. Nah, 26,67 ini kan sudah istilahnya memenuhi ada anomali kuantitatifnya ya, harus dijelaskan, harus diberikan keterangan gitu. Nah, pengisian keterangannya seperti ini yang benar. Ini ya, isian keterangannya. Ini juga ceritanya dia ada gap 8,29. Nah, ini contoh uraian keterangan yang tidak memadai. Ketika dia ada gap, dia cuma mengisi sampai dengan bulan Oktober telah diterbitkan 70 dokumen terkait keputusan dengan progres keseluruhan 68,60%. Nah, itu tidak boleh karena apa? Dia belum mencantumkan ulang tuh progres dan capaian output sesuai isian data gitu. Oke, nah ini nanti yang muncul di aplikasi SAS Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu sudah ini ya, sudah update SAS 21.7 ya. Nah, nanti kalau dia sudah ya update 21.7 itu nanti kita sudah bisa melakukan perekaman data capaian output. Nah, nanti Bapak Ibu sebenarnya tujuannya hanya mengisi kolom ini saja, yang merah ini, non-kumulatif. Kumulatif ini apa? Kumulatif ini nggak usah diisi, tapi nanti ketika dia di bulan berjalan, bulan selanjutnya, dia akan muncul angka berdasarkan output yang sudah Bapak Ibu isi gitu. Nah, gap ini sendiri nanti dia akan muncul secara otomatis ketika nanti dilihat oh ada perbedaan antara PCRO di sini dengan gap dengan PPA atau persentase penyerapan anggaran yang 6,82. Nah, tapi isinya nanti cara pengisian yang kolom merah ini adalah dengan mengklik keterangan seperti itu. Nah, kemudian itu kan dari modul PPK di menu capaian output. Nah, nanti sebelum mengirim ke PPK konsolidator harus dilakukan simpan terlebih dahulu, baru kirim ADK rincian output ke PPK konsolidator. Gitu. Nah, kemudian nanti PPK konsolidator, yang pertama mesti dilakukan adalah pilih bulan, pilih kode satker, terus terima dulu tuh ADK rincian output dari PPK yang sebelumnya. Nah, PPK konsolidator ini berlaku untuk seluruh satker ya, baik itu yang punya banyak anak satker, baik itu juga yang cuma satu satker aja, seperti itu. Kemudian nanti dilakukan pengecekan tuh, sudah benar nggak ini PCRO sama RFRO-nya, seperti itu. Kalau udah benar, udah tepat, keterangannya udah tepat, lakukan klik simpan. Setelah klik simpan, kemudian kirim data rincian output ke OMSPAN. Nah, nanti dia akan membentuk ADK.txt yang kemudian langsung dapat diunggah di aplikasi OMSPAN. Nah, ini kita, ada satu lagi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwasanya pada tahun 2021, capaian output itu memiliki bobot yang paling besar dari seluruh indikator IKPA, yaitu nilainya adalah 17%, gitu ya. Dibandingkan dengan tahun 2020,
yang dia bobotnya adalah 10%, nah sekarang udah naik menjadi 17%. Makanya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bekerja sama menghasilkan gitu ya, menghasilkan nilai yang baik, karena di sini nilainya bobotnya sungguh sangat besar ya, paling besar malah 17%. Nah, ini kita langsung aja Bapak Ibu kita demo. Kita demo dari aplikasi SAS. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini yang udah kami kirim ke Satker juga ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah petunjuk perekaman data capaian output Satker. Yang pertama nanti dari modul admin, kita mulai dari modul admin. Oh, sekali lagi mohon maaf, seperti yang kami sampaikan di awal materi, bahwa pastikan Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya upload data DIPA. Jika ada revisinya wajib diisi. Kemudian jika ada SP2D yang belum dicatat, tolong dicatat dulu semuanya, diambil dari aplikasi Omspan. Kalau ada pengembalian belanja, tolong dicatat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Maka setelah pastikan seluruh hal itu sudah terlaksana, maka baru kita bisa melakukan perekaman capaian output ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memastikan hal itu telah dilaksanakan semua, kita masuk ke modul admin. Nanti di modul admin ini setting PPK konsolidator, dan Bapak Ibu tolong dipilih yang mana. Siapa nih yang akan dipilih jadi PPK konsolidator, dicentang, dan kemudian selesai. Nah, habis itu kita akan masuk ke modul PPK, ke capaian output. Nah, ini PPK terlebih dahulu ya Bapak Ibu. PPK masuk ke capaian output, kemudian diisi, dipilih bulan dulu, kemudian pilih kode Satker, terus lakukan pengisian PCRO dan RFRO pada kolom keterangan, kemudian ketika sudah selesai, klik simpan, kirim ADK ke PPK konsolidator. Nah, setelah masuk ke PPK konsolidator, maka nanti dia pilih folder ya. Pilih folder, dia baru disimpan. Nah, ini untuk PPK konsolidator. Keluar lagi, masuk ke menu konsolidasi capaian output. Ini adalah PPK konsolidator ya. Kemudian pilih bulan dan pilih Satker di sini. Kemudian nanti PPK konsolidator mengecek gitu ya secara satu persatu, ini sudah benar nggak PCRO dan RFRO-nya, udah benar belum keterangannya. Nah, nanti ketika dirasa sudah benar, lakukan simpan. Ketika sudah disimpan, maka hal yang perlu dilakukan ada PPK konsolidator ketika sudah memilih bulan dan kode Satker, dia itu nanti kan tampilannya kosong. Nah, ketika dia tampilannya kosong, kita harus memunculkan ADK yang sudah dikirim PPK tadi yang sebelumnya dengan klik tombol terima ADK rincian output pada PPK. Nah, nanti keluar tuh capaian output yang sudah direkam oleh PPK yang sebelumnya. Kemudian dicek sudah benar atau tidak gitu. Ketika sudah benar, barulah dikirim data capaian outputnya ke KPPN. Nanti dia terbentuk ADK TXT. Nah, nanti dia bakalan diminta direkam di lokal disk C. Kemudian Bapak Ibu baru bisa masuk ke Omspan dan melakukan upload atau unggah data seperti itu di non-FPA ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi SAS-nya bersama-sama. Mohon dipastikan sudah 21.7.
Prosesnya belum muncul ya, Wan ya? Belum muncul ya sasnya, kan udah buka soalnya. Masih. Oke, ini bisa dilihat Bapak Ibu ininya. Ini aku ketutupan ini deh, nggak bisa aku pilih deh. Oh, bisa digeser ya. Ini kita masuk tadi ke referensi. Mohon maaf, maksud saya utility. Di modul admin, kita pilih setting PPK konsolidator. Oke. Kemudian kita pilih di situ siapa yang menjadi PPK konsolidator. Nah, ini ceritanya Satker MTS, jadi dia cuma muncul satu PPK saja. Kita centang, terus kita keluar. Oke, udah selesai di menu admin. Kemudian kita masuk lagi ke modul PPK. Nah, di PPK ini kita pertama bertindak sebagai PPK dulu ya Bapak Ibu. Kita isi capaian output-nya pada submenu capaian output. Simpan. Nggak ada simpan. Keluar dulu. Nah, ini udah muncul daftar capaian RO-nya. Kemudian pilih bulannya. Bulannya kita anggap ini bulan Januari ya, kita mau melakukan perekaman bulan Januari. Kemudian kita pilih satkernya. Oke, kemudian akan muncul tuh Bapak Ibu. Nah, ini dia ceritanya ada 3 capaian output. Yang kuning-kuning ini apa? Yang kuning-kuning ini adalah output strategis seperti itu. Output strategis itu dia kalau nanti ada gapnya tidak boleh lebih dari bukannya tidak boleh sih, kalau dia gapnya lebih dari 5%, maka dia harus dilakukan pengisian keterangan seperti itu. Oke, karena dia ini kita lihat realisasi SP2D-nya, oh sudah dilakukan perekaman SP2D nih, udah diupdate, udah diupload DIPA-nya, udah dilakukan juga pengembalian belanja, pencatatan pengembalian belanja, tapi kan memang belum ada realisasi nih di output yang pertama, maka kita tidak perlu melakukan pengisian RO seperti itu. Jadi ini kita biarkan kosong saja. Nah, tapi ternyata kita lihat di output kedua, gaji dan tunjangan PNS, dia itu ada realisasinya sebesar 28 juta gitu kan, dari pagunya 694. Nah, ternyata dia kan penyerapan anggarannya 4,08 tuh. Dia itu didapat dari 28 dibagi 694, dapat 4,08. Nah, berarti kita harus melakukan pengisian seperti itu. Kita lihat juga nih, ternyata dia target layanannya adalah sebesar 1 layanan. Ini bacanya bukan 1000 ya Bapak Ibu, tapi 1 gitu. Ini juga bacaannya dia targetnya 189 orang gitu. Nah, yang mau kita isi ini adalah yang non kumulatif. Seperti itu. Ini yang mau kita isi. Nah, yang kumulatifnya ini nanti kita biarkan aja, dia bakalan terisi sendiri di bulan, mungkin bulan Februari, bulan Maret, dan seterusnya. Karena Januari kan ini kan kumulatifnya belum ada ya. Dan untuk kolom gap sendiri, ini juga akan terisi secara otomatis ketika kita mengisi PCRO dan FRRO yang di kolom merah ini. Dan untuk referensi keterangannya sendiri, ini tidak ada ya Bapak Ibu kalau kita pencet tombol ke bawah. Ini tidak ada ya. Oke, langsung saja kita isi. Mengisinya ini pada kotak keterangan ini nih. Oke, kita isi keterangannya. Nah, contohnya ini kan adalah RFRO, volumenya. Sedangkan ini adalah
PCRO, seperti itu. Kita anggap contohnya, nah kalau untuk pengisiannya ini sendiri, Bapak Ibu, kalau nanti ada yang nanya, Mbak, gimana sebenarnya cara mengisi RFRO atau PCRO? Tadi kan sudah saya sampaikan bagaimana cara pengisiannya. Tapi realisasinya sendiri itu kan hanya bisa ditentukan oleh PPK masing-masing gitu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu pastikan juga kembali kepada PPK-nya apakah pengisian ini sudah benar atau tidak. Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan antara KL Bapak Ibu, seperti itu. Karena masing-masing output bisa jadi proses pengkalkulasiannya, penghitungannya itu berbeda-beda. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kita anggap aja ini contohnya pada bulan ini dia realisasinya ada 1. Pada bulan Januari kita akui secara keseluruhan. Kemudian nanti contohnya di PCRO-nya ini kita ambil contohnya dia tadi kan ini ya, coba 0. Kita contohnya ambil $3,88. Ini hitung sendiri. Kita anggap aja 8,3. Tadi berapa nih contohnya? 28 ya? Nah, ini contohnya pada bulan ini, contohnya dia RFRO-nya 1, terus contohnya PCRO-nya ada 8,33. Nah, ini kan nanti akan menghasilkan gap. Nah, sebenarnya yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah mungkin gap itu salah satu hal yang dihindari ya, gitu. Nah, kami dapat permintaan khusus dari pusat itu, jangan menjauhi gap gitu. Dalam artian bisa jadi ketika Bapak Ibu gap-gapnya itu dibagus-bagusin supaya tidak ada gap, jadi perhitungannya itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, hal itu tidak baik. Kalau bisa diisi aja sesuai yang benar-benar terjadi, walaupun ada gap, tidak masalah. Yang penting adalah diisi pada kolom keterangan. Seperti itu. Nah, tadi pengisian kolom keterangannya seperti apa? Contohnya ini. Contohnya ini saya ambil ya dari PPT yang tadi. Kita paste. Terus kita proses. Nah, dapat. Kemudian ini di output yang ketiga, yang non-strategis, ternyata dia juga memang belum ada realisasinya, jadi kita biarkan 0. Oke, kita anggap ini pengisiannya sudah selesai. Nah, nanti angkanya muncul di sini, kemudian kita pilih simpan. Karena udah selesai ya, kita pilih simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kemudian kita kirim ADK rincian output ke PPK konsolidator. Nah, dia ini Bapak Ibu yang belum ada realisasi, dia nanti tetap diminta untuk diisi keterangannya gitu. Nah, kita isi aja keterangannya di sini. Diisi keterangannya lagi. Nah, nanti dia baru bisa dilakukan pengiriman ADK. Klik OK. Nah, nanti dia ekstensinya adalah
OUT. Kita pilih oke. Terus kita keluar. Nah, setelah di PPK, kita sekarang masuk ke PPK konsolidator di submenu konsolidasi capaian output. Kenapa? Kode anak Satker PPK tidak berhak akses form ini. Setting PPK konsolidator ya. Oh, iya. Oke, ini sudah muncul bulannya, bulan Januari. Ini di PPK konsolidasian. Kita pilih kode Satker. Nah, kita lihat di PPK konsolidasian, dia itu masih 0 ya Bapak Ibu. Nah, dia masih 0, kita kemudian ambil ADK yang sudah terbentuk dari PPK tadi. Nah, ini dia ada di luar yang ekstensinya OUT, kita pilih oke. Nah, kemudian akan muncullah hasil yang tadi sudah diisi oleh PPK. Kemudian dicek nih, harus dicek, ini sudah benar atau belum ya. Nah, kalau mungkin ada yang mengganjal, bisa dikonfirmasi sama PPK yang mengisi sebelumnya. Keterangannya juga dicek, udah sesuai kriteria atau belum. Nah, kita anggapnya ini sudah benar, barulah kita simpan, data berhasil disimpan, kemudian kirim data rincian output ke OMSPAN. Nanti dia akan terbentuk, kita klik OK. Nah, data ADK yang sudah siap dikirim ke OMSPAN ini adalah ekstensinya .txt. Oke, Bapak Ibu. Nah, nanti barulah Bapak Ibu bisa masuk ke OMSPAN, ke user masing-masing, pilih Monef PA, dan upload ADK SAS. Seperti itu. Kalau step yang itu seperti itu rasanya Bapak Ibu udah bisa ya, karena kemarin di bulan Desember pengisiannya sudah masuk ke OMSPAN. Baik, yang ingin kami sampaikan lagi, apakah masih ada teman-teman? Ada di Monef PA. Udah pernah ngisi semua. Oke, demikian proses pengisian capaian output tahun 2021, dan mohon diingat Bapak Ibu, untuk pengisiannya itu setiap bulannya sifatnya adalah non-kumulatif. Jadi dia pengisiannya itu berdasarkan progres setiap bulan, bukan kumulatif. Nah, baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kami membuka kesempatan bagi ada yang ingin bertanya. Boleh ada pertanyaan? Oke, pertanyaan ini ada dari Bapak Engki, dari BPSBS. BPSBS sudah upload capaian output bulan Januari dan Februari di OMSPAN, apakah harus upload? Nah, kalau sudah upload, nanti akan dicek oleh teman-teman dari PDMS. Apakah dia statusnya sudah bisa terkonfirmasi atau belum. Kalau misalnya nanti kami cek masih ada yang perlu diperbaiki atau ada yang kira-kira salah gitu, nanti akan kami kembalikan ke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga harus mengupload ulang. Makanya dari itu tadi di awal materi kami sampaikan, sebelum dia terkonfirmasi oleh KPPN, Bapak Ibu mohon dicek apakah dia ada dilakukan pengembalian berkas oleh teman-teman dari KPPN, seperti itu. Nanti ditunggu aja ya Pak Engki, seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Halo Kalau Mbak Desi. Isi absennya, oh iya silakan Pak Beni, ada yang ingin ditanyakan? Ini saya mau nanya Mbak, yang contoh yang untuk pengisian yang ada tadi untuk pembayaran gaji. Iya.
itu kan ada volumenya 1 layanan. Mm-mm. Nah, tadi Mbak Desi contohkan itu sudah di realisasi volumenya sudah diisi di 1. bulan Januari. Iya, benar. Nah, maksud kami gini, kira-kira ada patokan nggak untuk pengisian volume itu harus berapa persen realisasi atau berapa persen supaya bisa diakui atau diklaim volume realisasi itu bisa kita masukkan gitu. Kan cuma 1 gitu. Iya. Iya, jadi untuk pengisian RFRO ini memang dia ada beberapa metode, Pak. Bentar ya, saya share screen. Di mana ya? PDF. Oh, ini PDF. Di halaman 50. Nah, ini dia, Pak. Kita lihat ya, ini PDF-nya sudah kami kirimkan ke Satker. Jadi dia di sini ada beberapa contoh perhitungan dan pengisian capaian output pada aplikasi SaaS. Dia itu ada beberapa metode. Yang pertama, contohnya RO gaji dan tunjangan dengan target 1 layanan. Pengisian RFRO-nya itu bisa jadi dia diakui di awal tahun atau di bulan Januari. Langsung diisi 1, tapi nanti ketika pengisian di bulan Februari sampai dengan Desember, dia itu nanti diisi di SAS-nya 0000 gitu, Pak. Seperti itu. Karena apa? Karena gini, contohnya ya, gaji dan tunjangan dengan target 1 layanan. Pastinya di sepanjang tahun berjalan dan di bulan Januari, itu pasti sendiri kita sudah melakukan realisasi pemberian gaji dan pemberian tunjangan kan, Pak. Udah dihitung 1 gitu. Makanya kita langsung bisa mengklaimnya, mengakuinya pada bulan Januari. Kalau yang seperti itu diperbolehkan karena dia memang sesuai dengan kenyataannya gitu, sesuai dengan realisasinya. Makanya tadi saya bilang ini sebenarnya pengisiannya balik lagi gitu ke PPK maunya seperti apa. Yang penting nanti dia sesuai dengan realisasi. Kemudian juga Pak Beni itu kan tadi dia ceritanya diakui di awal bulan Januari 1, tapi di bulan berikutnya dia tidak diakui lagi. Gitu. Ada juga ini yang kedua, opsi yang kedua. Oh, yang pertama tadi namanya itu PCRO dihitung secara prorata, RFRO diakui dari awal tahun. Nah, kemudian dia ada juga, kalau balik lagi ini di opsi 1, belum selesai saya jelaskan, ketika dia RFRO-nya diakui dari awal tahun, PCRO-nya dihitung secara prorata, maka ini PCRO non-kumulatifnya dihitung seperti ini, Pak. 1 bulan pertama dibagi 12, bagi jumlah bulan, dikalikan persentase 100, dapat 8,33. Begitu juga bulan Februari 8,33, Maret 8,33, nanti sampai dapat di bulan Desember 8,33 juga. Kalau dijumlahin kan nanti dia itu 100 ya, 100%, seperti itu. Kemudian ada juga opsi 2, yaitu PCRO dan RFRO dihitung secara prorata. Jadi dua-duanya ini dirata-ratakan seperti itu. Kalau kita lihat PCRO-nya, dia tetap 8,33 sepanjang bulan 2021, bulan di tahun 2021 gitu, 8,33. Nanti kan kalau dikumulatifkan di aplikasi Omspan di IKPA itu kan dia bakalan kumulatif tuh. Nah, kemudian untuk RFRO-nya sendiri kalau dirata-ratakan adalah 0,083 seperti itu dibagi 12 gitu. Jadi emang beda-beda sih Pak, dan sekarang kayak diserahkan kepada satkernya sendiri gitu maunya seperti apa. Nah, tapi ada juga Pak ini yang opsi ketiga,
RFRO justru diakui di akhir tahun seperti itu. Itu bisa-bisa aja. Nah, tapi di sini ini contohnya salah ya. Ini 0,083-nya malah rata. Ini seharusnya strip, maksud saya ini seharusnya 0,0,0,0, nanti tiba-tiba di bulan Desember diakuin 1 seperti itu. Nah, Mbak, kami pakai cara yang mana gitu? Sebenarnya balik lagi kepada PPK-nya ya, mau menggunakan cara yang seperti apa, yang penting dia konsisten gitu selama 1 tahun, dan juga ada output-output yang memang spesifiknya itu apa ya, biasanya bakalan diinfokan sih oleh KL masing-masing seperti itu. Baik Pak Beni, apakah menjawab pertanyaan? Oke Mbak, terus ini kemarin kan kita sudah upload untuk capaian output bulan Januari dan Februari. Iya. Nah, ketika kita upload itu kan kita masih menggunakan versi 06. Iya. Nah, di versi 06 itu ternyata kalau kita input pakai menggunakan pakai koma, dia kan nggak bisa diterima di konsolidator. Iya, benar. Nah, apakah ini kan saya lihat tadi untuk yang versi 07 sudah mau tadi diperlihatkan Mbak Desi. Nah, apakah yang Januari Februari itu harus kita ulang lagi atau gimana, Mbak? Nah, jadi pertanyaannya bagus. Ini pas kita versi 21.6 kemarin, PPK-nya itu nggak bisa input desimal. Kalau dia input desimal, ADK-nya nggak bisa kebentuk. Kemudian makanya dia harus waktu di 216 itu dia isinya itu angkanya bulat gitu. Tapi di PPK konsolidator 21.6 dia bisa melakukan edit menjadi desimal, Pak. Gitu. Kemudian dia baru bisa OMSPAN. Kemarin Bapak mungkin sebenarnya seharusnya desimal ya, Pak. Tapi di PPK konsolidatornya udah dibikin desimal juga nggak atau tetap bulat? Enggak, tetap bulat kemarin. Oh, gitu. Padahal pengennya desimal ya? Iya. Oh, ya udah kalau gitu nanti kalau nggak salah di OMSPAN ini datanya nimpa sih, Pak. Jadi nanti diupload lagi aja menggunakan versi 21.7 yang bisa semuanya mengisi secara desimal seperti itu. Oh gitu. Jadi diupload lagi dari Januari gitu, Mbak ya? Iya, benar. Oke, Mohon maaf ya, Pak, sebelumnya. Ini aja updatean 21.7-nya baru ada tuh kemarin sore keluar. Ya, udah install juga gitu. Iya, oke, mantap. Oke, makasih Mbak Desi. Sama-sama, Bapak. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Minta share apa? Oh, materi ya? Oke, nanti kalau untuk materi akan kami langsung berikan kepada Bapak Ibu di ini ya, Bapak Ibu, di grup WA. Tadi lupa ngasih. Di kolom chat udah ada lagi yang bertanya? Pak, saya mau nanya, Mbak. Iya, silakan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Gini, Pak, namanya tuh, saya boleh share ke screen nggak, Mbak? Boleh, boleh. Boleh. Tolong teman-teman. Harus dari aku ya? Oh. Ini kami jadiin Ibu host ya. Nanti balikin lagi ke kami ya, Bu ya. Halo, Bu. Ibu kan mau share screen. Kami kasih Ibu sebagai host, tapi nanti ketika Bu udah selesai share screen, kembaliin ke kami ya, Bu ya. Oke, Mbak. Udah, Bu? Udah. Ini Mbak, saya kemarin kan sama yang sebelumnya itu saya udah upload ke OMSPAN, udah ini kan dia nggak bisa desimal. Udah yang ini kan satu layanan, yang ini jadinya kemarin itu udah dibagi 8,33 kan 8. Yang ini udah diisi, tapi kayaknya kemarin itu yang keterangan juga salah kan, karena belum ada panduannya untuk ngisi keterangannya itu yang harus sesuai dengan informasinya itu kan. Terus yang mau saya tanyakan itu, saya ini kan ada
ini layanan dukungan manajemen layanan umum. Layanan umum di sini ada pagunya 5 juta. Realisasinya kami di bulan Januari masih 0, Februari juga masih 0, sekarang pun juga masih 0 untuk Maret. Di sini dia ini satu layanan nih Mbak ya. Satu layanan, tapi di RKKL-nya itu dia satu paket 5 juta ini Mbak. Apa? Kepake? Di paket. di volume RKKL-nya ini, di volumenya ini dia di sini kan satu layanan. Nah, sedangkan di RKKL-nya itu dia satu paket kegiatannya ini untuk apa namanya tuh vaksin apa itu rapid test. Nah, jadi yang ini kan satu layanan. Kalau satu layanan ini tetap dibagi 12 juga enggak Mbak untuk ngisi progres capaian RO persennya ini? Kalau gaji tunjangan kan enak, dia memang 12 bulan kan dibayarkan. Sedangkan yang ini dia kegiatannya ini satu kegiatan gitu, satu paket kegiatan. Jadi bukan dibagi 12 transaksinya itu. Iya. Berarti dia mohon maaf Bu, saya pastiin lagi. Dia itu realisasinya ada di bulan berapa? Ada di berapa bulan? Sekarang ini belum kami realisasikan karena di kegiatannya itu layanan umum ini itu vaksin rapid test antigen, rapid test pegawai Mbak. Oh, tapi belum tahu nanti ya kira-kira. Jadi rencananya itu memang mau ini setelah semua personil di kantor ada semua kan itu, jadi rencana mau divaksin, mau di rapid kan. Nah, cuman dia itu kan, saya kan nggak mungkin nih transaksinya bulan gitu kan rapidnya itu. Karena di RKKL-nya itu satu paket volumenya itu, satu kegiatan. Kalau gitu ini aja Bu, yang tadi kami sampaikan dia itu boleh diisi sesuai dengan realisasinya. Kalau di bulan Januari sama Februari kan belum ada realisasi, belum ada kegiatan juga, diisi 0. Ya 0 ya. Jadi nanti udah realisasi, contohnya udah direalisasi di bulan, contohnya katakanlah bulan April seperti itu. Ya di bulan April dilaksanakan kegiatannya rapid kan. Langsung diisi satu, langsung diakui secara penuh. Jadi dia di non kumulatifnya ini nanti satu ya. Iya benar. Progres capaian RO-nya Mbak gimana? 100 saya buat ya. Apa? Ini di sini, yang di sininya nanti saya masukkan 1 kan, karena satu layanan. Iya. Terus kalau di progres capaian RO-nya di sini nih nanti saya isinya ini kan karena 1 bagi 12 gitu, ini 8 ya kalau untuk. Nah, kalau di sini berapa saya isikan? Balik lagi sih Bu, Ibu realisasinya berapa? Kalau misalnya dari semuanya ini saya realisasikan dalam satu kegiatan, 100. Jadi di sini 100 saya isi ya Mbak? 100. Oh ya, jadi cukup dia di April semua kan? Ya. Misalnya di April transaksinya jadi cukup 1. Jadi untuk bulan sebelumnya sama bulan berikutnya nggak ada lagi transaksi gitu. Lagi. Oh ya. Diisi 0. Nanti kalau misalnya tetap dibagi 12, ya nanti pasti munculnya gap-nya banyak. Ya, karena nggak mungkin juga dibagi 12. Karena kan dia emang pada dasarnya direalisasikannya cuma di bulan, contohnya di bulan April aja. Gitu. Ya. Bulan Mei nggak ada. Makanya tadi saya bilang, yang cara pengisiannya itu tiap satker pasti beda-beda gitu, Bu. Kalau yang kayak gini kan. Sedangkan kalau yang layanan 1 untuk gaji dan tunjangan, dia kenapa bisa dibagi 12? Karena di sepanjang bulan itu pasti ada. Pasti ada. Sekarang balik lagi ke satkernya, pengen diakui full di Januari 1, mau dibagi-bagi setiap bulan, diproratakan, atau dia mau justru diakui di akhir bulan Desember seperti itu. Jadi bebas. Boleh juga diakuin pas transaksi kalau kayak satu kegiatan gitu Mbak ya. Iya, benar. Jadi, satu lagi nih Mbak, yang ini kan ini kan kami kan tiga layanan. 3 layanan di ini kan. 3 layanan. Nah, di bulan Februari itu udah 2 layanan dia ditransaksikan, udah 2 layanan. Jadi ini hitungannya untuk isi ke progres ini 3 bagi 12. Kita yakin itu 2, Bu? Ya, karena dia ini di sini kan di RKK ini kan ya layanan sarana internal ini kan pengadaan PC sama Mebler. Meblernya ada 2 layanan, 2 unit. Nah, 3 unit ini kan 3 unit. 1 unitnya ini
komputer, dua unitnya ini kegiatannya ini meja sama kursi, mejanya 1, kursinya 1 gitu, nah Mbak. Jadi saya ini dulu. Ini. Berarti ini boleh 2/3 Bu, yang Jadi- sudah realisasi dibagiin sama targetnya. jadi ini nambah yang Februarinya saya isi kayak gini. Nah saya kemarin itu kan masih meraba-raba aja belum tahu langsung diisi kan. Ini kayaknya salah ya karena bulan saya isi juga di sini yang ini kan. Kan mestinya diawali di awal 1 ya, ini paling kalau mau dirubah nanti. Nah, terus yang ini ada, ini kan yang layanan umum belum ada kan, masih tetap 0. Terus tuh yang layanan sarana internalnya ada 3 yang ini untuk belanja modal. Nah, di bulan Februari ada 1 yang udah transaksi. Udah selesai, ada 1. Dia jadi besarannya itu 53% karena memang yang ini kan memang lebih besar paketnya itu. Sedangkan yang 2-nya lagi itu lebih kecil kan Mbak, jadi udah 53. Yang ini, hitung yang ini nih kemarin itu ini saya udah isi 33, tapi saya itu lupa kemarin hitungnya gimana karena dibantu juga kan pas lagi BIMTEK di Bengkulu. Nah, ini kan tiga layanan ya Mbak ya. Ini dibagi berapa ini ya? 3 layanan kalau dibagi, karena ini untuk belanja modal Mbak. Kalau belanja modal kan nggak tiap bulan gitu. Berarti dia yang sebenarnya realisasinya udah 1 ya Bu? Udah 1 layanan? Udah satu layanan, dia itu kan pagunya 25 juta. Sudah kami transaksikan itu jadi 24.440.000. Nah, jadi dia itu penyerapannya itu udah 53% Mbak. Karena memang yang pagunya ini, yang belanja modalnya yang ini memang yang besar, yang ini nih. Sedangkan yang 2 unit kedua sama unit ketiga itu cuma 10 jutaan, 10 juta masing-masing. 10 juta kan. Jadi dia 53, jadi munculnya itu gapnya itu 20,19 kalau dihitung ke sini nih, ketiganya nih. Kalau Bu, coba kita balik lagi ke perhitungan ilustrasi nilai pencapaian output tadi ya Bu ya. Ya. Nah, coba bentar. Jadi saya ini kembalikan dulu ya Mbak ya. Oh iya, kembali. Mas kembalikan Cok Mas. Intinya Ibu pengen hitung PCRO-nya kan? Yang ini, saya tuh yang 33-nya nih bener nggak hitungan saya ini Mbak? Karena dia nih 3 per ini ya. Ya, coba balikin ke kami lagi. Ini deh. Mana ya? Ke partisipan, pilih KPPN, Partisipan. more. More. KPPN. Ini. Macos. Ya. Ini more. Oh. Ya. 1. Make host. Yes. Nah. Oke, terima kasih. Ya, ini saya izin share screen lagi ya. Udah nih, Mas? Udah. Siap. Oke, kita buka lagi tadi pengisian caput. Ini. Jelas nggak, Bu? Yang kami share-nya ada bukan? Jelas, Mbak, jelas. Jelas ya? Ya. Oke, jadi ini kita balik lagi. Ya, perhitungan IKPA-nya seperti apa. Nah, kita ini ceritanya Bu, di satu satker ini contohnya ada 10 RO-nya. Kita lihat ini ya, dia totalnya ada 10 RO. Oke. Kita lihat di RO yang pertama. Uraiannya adalah pembangunan jalan, target RO-nya adalah 3,3 km, seperti itu. Di bulan Januari dan bulan Februari, dia belum ada realisasi, jadi diisinya semuanya 0. Tapi di bulan Maret, dia ceritanya ini realisasinya adalah 0,4 km.
seperti itu kan. Jadi dia dari 3,3 km dia ada realisasi 0,4 diisilah di RFRO-nya adalah 0,4 seperti itu. Nah, pengisian PCRO-nya seperti apa? Pengisian PCRO-nya adalah 0,4 dibagi 3,3 dikalikan 100%, dapatlah 12,12%. Seperti itu. Jadi Dan 80,8%-nya ini nilai kinerja capaian RO1 di bulan Maret adalah secara kumulatif ya, bulan Januari, Februari, Maret, yaitu adalah 12% PCRO-nya ini dibagi dengan jumlah target triwulan 1 yang angkanya tetap, yaitu 15%. Jadi 12,12 dibagi 15, dapatlah nilai triwulan satunya 80,8%. Nah, ini kan baru RO1. Nanti kan dia ada RO2 sampai RO10. Itu dijumlahin nilai yang di akhir triwulan 1 ini, kemudian dibagi jumlah RO-nya 10. Nah, nanti dia ceritanya baru dapat 66,70 seperti itu. Bagaimana, Bu? Jadi itu hitungannya itu, Mbak, nih ya, real PRO dibagi ini ya, dibagi target RO ya, Mbak ya. Dapatnya ini dapat real PCRO kumulatif, dapat real CRO-nya ini, Mbak ya. Iya. Jadi dia real PRO kumulatif, real PRO dibagi target RO ya. Iya. Oh ya. Oke, bagaimana Bu? Sudah menjawab? Oke, Mbak. Oke, Bapak Ibu. Gimana Bu? Saya itu mesti memperbaiki kembali, Mbak, karena salah kemarin itu, karena masih ini yang 2106 ya, enggak desimal ya. Makasih ya, Mbak ya. Bisa desimal ya, Bu ya? Ya. Teknologi jadi bisa dibikin bisa dimasukkan yang berkoma-koma. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi bisa raise hand atau di kolom chat. Baik, sepertinya tidak ada lagi. Ya, sudah jelas ya Bapak Ibu. Baik, ini kami ada informasi Bapak Ibu mendahului surat resmi. Kira-kira nanti hari Senin KPPN akan mengadakan kembali BIMTEK atau bukan BIMTEK ya, lebih ke sosialisasi aplikasi Sakti dan cara perhitungan IKPA di tahun 2021. Karena seperti capaian out ini ada beberapa formulasi IKPA gitu ya, ada beberapa hal berbeda yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu gitu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, sudah oke? Pak Risen ini senyum ya. Semoga ini ya Pak udah mantap ya Pak ya. Senyum-senyum paham Pak. Senyum-senyum paham ya Pak ya. Oke lah, kalau gitu saya kembalikan kepada ini kita, pembawa acara kita Mas Ridwan. Oh ya Bapak Ibu, kami informasikan untuk post test akan kami sampaikan juga di grup WA. Mohon diisi ya Bapak Ibu. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu hasil post test BIMTEK Marketplace kita kemarin sudah memenuhi target. Dari sekitar 40 orang yang menjawab, nilai rata-ratanya adalah 87. Jadi kami sampaikan terima kasih. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara Mas Ridwan. Baik, terima kasih kepada narasumber telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas ya. Semoga dengan materi tersebut dapat bermanfaat untuk pekerjaan kita. Informasi, kami mengingatkan lagi untuk penyampaian hard copy SPM
paling lambat itu tanggal 23 untuk dari Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2021. Tanggal 23 Maret 2021. Baik, demikianlah acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu sekalian karena telah hadir dan menyimak materi dari awal sampai dengan selesai. Saya sebagai pemandu acara meminta maaf atas segala kekurangan yang ada. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Ibu, terima kasih, Pak. Bapak Ibu dipersilahkan meninggalkan. Izin live Mas. Terima kasih Mbak. Oke. Sehat, Bu. Sehat, Pak. Ya. Udah, Bu. Dulu. Kenapa, Bu? Bapak Ibu, saya akhiri ya meetingnya. Assalamualaikum.